Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali, Halo, nama saya Sajid Anfayoki dan kali ini saya membuat tugas untuk membuat video untuk menyelesaikan salah satu tugas lulusan bersyarat. Kali ini di video ini aku akan menjelaskan mengenai apa itu networking fundamental, mengenai materi networking fundamental. Pertama kita mulai, apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer simpelnya ada jaringan komputer yang kumpulan perangkat komputer dan perangkat lain yang saling terhubung untuk berkomunikasi dan berbagi sumber daya seperti data, aplikasi, dan perangkat keras. Jaringan komputer memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi secara real time dan mempermudahkan kerjasama antar individu ataupun kelompok yang berlokasi di berbagai tempat yang berbeda. Ada cara untuk mengirimkan data saat kita menjalankan service tertentu di internet. Metode pertama kita menggunakan TCP dan metode kedua kita menggunakan UDP. Metode pertama TCP. TCP adalah Transmission Control Protocol, yang mana jaringan itu merupakan bagian inti penting dari Internet Protocol atau IP, yang kemudian sering disebut sebagai TCP/IP. TCP berada di transport layers yang memiliki urutan yang rapi dan menyediakan layanan komunikasi yang dapat diandalkan dan memiliki kehandalan yang digunakan untuk mengirimkan data dengan stabil dan memastikan data tersebut mencapai tujuan meskipun lambat tapi aman. Contohnya yang kita bisa pikirkan yaitu WhatsApp, pesan WhatsApp, pesan email saat kita browsing dan mendownload file. Contohnya jika misalnya kita cek aja di browsing kita mencoba alamat tertentu, contohnya itu kita bisa aja nih, kalau misalnya jaringan sedang jelek, internetnya tidak bagus, maka akan stuck dulu itu awalnya buffering. Kita bisa merefresh lagi dan membuat data yang kita kirimkan yang kita minta kembali ke tujuannya. Terus kita mendapatkan kembali YouTube dengan kualitas yang bagus. Dan juga download wajib sekali setiap datanya kita download dari penyedia website yang memberikan downloadan aplikasi, contohnya Gimla. Jika misalnya tidak semua datanya terdownload dengan rapi, maka aplikasi tersebut tidak akan terbuka. Terus yang kedua ada UDP, User Datagram Protocol. Itu ada jenis protokol yang sama seperti TCP, itu untuk layanan buat mengirimkan data, tetapi memungkinkan perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain atau ke perangkat lain tanpa adanya perlu komunikasi di awal. Sehingga dengan UDP, data yang dikirimkan ke alamat tujuan tidak peduli apakah data tersebut sampai atau tidak. Contohnya saat kita nonton live streaming di YouTube atau di Twitch, kita bisa mengalami namanya penurunan kualitas video atau penurunan resolusi. Kenapa bisa terjadi? Dikarenakan internet itu hanya peduli dengan video yang bisa berjalan secara real time, sama yang kita nonton secara real time, tidak ada pemotongan, tetapi dengan kualitas yang diturunkan. Sama juga seperti saat kita memainkan game. Contohnya game online, Valorant, Mobile Legends, Valo, PUBG dan lain-lain. Jika misalnya saat kita memainkan game dan internet kita sedang melambat atau wifi kita melambat, maka akan terjadi yang namanya lag saat memainkan game tersebut. Nah, seperti contohnya gitu. Ya udah disebutkan contohnya. Jadi bakal lag kalau enggak saat kita video call satu sama lain, face call, video call menggunakan WhatsApp juga terjadi penurunan. Tergantung kualitas yang penerima atau enggak salah satu pengguna bagus atau dia. Lalu ada yang namanya IPv4 atau Internet Protocol version 4 atau 4.
Ada versi keempat dari protokol internet atau IP yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengirimkan paket data melalui jaringan komputer. IPv4 terdiri dari beberapa byte dan bit. Terdiri dari 32 bit yang mana juga terdiri dari 4 oktet. Angka desimal yang dipisahkan oleh titik. Setiap oktet terdiri dari 8 bit dan memiliki nilai antara 0 hingga 225. Tetapi karena dimulai dari 0, maka dihitung totalnya ialah 256. IPv4 terdiri dari beberapa kelas. Di antaranya ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Ada juga kelas D dan E. Tapi biasanya kita yang gunakan ya dari A hingga C. Dan untuk awalan, kita pasti akan mulai dengan kelas C. Kelas C, rentang alamatnya bisa dari 192.0.0.0 hingga 223.225.225 dan .225. Jumlah alamatnya itu adalah 256 seperti yang aku sebutkan tadi deh, 0 hingga 225 dihitungnya menjadi 256. Identifikasi awalan bitnya yaitu 10. IP terdiri dari dua tipe, yaitu ada IP private dan IP public. IP private adalah jenis alamat IP yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat di dalam jaringan lokal, seperti di rumah, di kantor, ataupun area wifi tertentu. Alamat ini tidak bisa diakses langsung dari internet, sehingga lebih aman dan privat. IP private memungkinkan perangkat-perangkat dalam jaringan yang sama, misalnya laptop, ponsel, dan printer di dalam rumah, untuk saling berkomunikasi tanpa perlu adanya terhubung dengan jaringan publik. Dengan IP private, kita bisa memiliki lebih banyak perangkat yang terhubung tanpa menghabiskan alamat publik, dikarenakan IP private hanya menggunakan jaringan lokal dan tidak muncul di internet. Lalu ada yang namanya IP public. Ada alamat IP yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat di internet. Berbeda dengan IP private. IP public bisa diakses dari mana saja di seluruh dunia menggunakan internet, sehingga memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi jaringan internet secara langsung. Alamat ini diberikan oleh penyedia layanan internet atau ISP dan bersifat unik, sehingga perangkat yang terhubung ke internet memiliki alamat IP public yang berbeda. IP public memungkinkan perangkat seperti server, situs web, atau perangkat IoT untuk diakses oleh perangkat lain di internet. Dikarenakan sifatnya terbuka, IP public umumnya dilindungi dengan langkah-langkah keamanan untuk mencegah akses yang tidak diinginkan. Lalu IP private digunakan di jaringan, udah disebutkan menggunakan jaringan lokal dan bebas digunakan, yaitu udah pastinya gratis. Dikarenakan contohnya kita memberikan IP private, kita ada komputer kita saat melakukan menyeting alamat IP address agar kita memiliki IP, komputernya memiliki IP. Begitu juga dengan contohnya router, kita bisa memberikan ke ETA 1 hingga ke ETA lebih banyak tergantung jenis router apa yang dipakai. Itu udah gratis. Tetapi dikarenakan IP public bisa diakses dari internet dan tapi menggunakan layanan penyedia internet ISP, kita harus bayar atau sewa untuk menggunakan IP public. Jadi tidak gratis. Contohnya dari IndiHome, Telkomsel, dan yang lain-lain. Kita harus bayar untuk mendapatkan untuk terhubung ke internet secara langsung ke semua perangkat. Lalu ada 3 tipe pengiriman data IPv4. Ada unicast, ada multicast, ada broadcast. Unicast ada pengiriman data dari satu pengirim dan diterima oleh satu pengguna. Cuma satu pengguna aja, tidak lebih. Lalu ada multicast, yaitu
pengiriman data dari satu pengirim dan diterima oleh beberapa pengguna. Bisa lebih dari satu, yaitu bisa 2, 3 hingga 4 atau lebih sedikit. Terus ada yang namanya broadcast. Pengiriman data dari satu pengirim dan diterima oleh semua pengguna. Jadi semua pengguna itu dapat, mau berapa jumlahnya pasti dapat. Oke, segitu saja dari saya menjelaskan mengenai apa itu network fundamentals, metode networking fundamentals. Tetapi sebenarnya masih banyak lagi. Cuman karena durasinya udah 10 menit 30 detik, saya akan berhentikan di sini. Mohon maaf jika misalnya materi ini yang saya katakan agak ada yang salah atau misinformasi. Saya mohon maaf atas salah pengucapan dan sebagainya. Saya tutup undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.